kita akan masuk dalam firman Tuhan dengan tema hidup mengutamakan Kristus. Apa arti utama, kata utama untuk Bapak Ibu sekalian? Utama itu biasanya diartikan bisa disamakan dengan hal yang terpenting, the top priority, lebih dari apapun. Jadi kita selalu berkata yang utama, jadi daripada semua yang ada, kita pilih yang satu-satunya ini lebih dari apapun. Dalam hidup atau aktivitas kita setiap hari, kita diberikan beberapa pilihan. Dari kita bangun sampai kita tidur, bahkan seumur hidup kita, pasti kita dihadapkan beberapa pilihan. Dari pilihan itu, biasa kita akan membuat seperti urutan tingkatan. Ada yang utama, ada yang pertama, kedua, ketiga, keempat, terus sampai segala yang tidak penting lagi. Nah, apa yang utama dalam hidup kita? Ya, ada alasan untuk setiap pengambilan keputusan itu. Ada yang mengatakan pengambilan keputusan itu saya mengutamakan kesehatan saya. Ada yang mengatakan saya mengutamakan keselamatan. Ada yang mengatakan saya mengutamakan bagaimana kenikmatan yang saya dapat dari pilihan yang saya ambil. Semua itu dipikir oleh kita berdasarkan masing-masing pilihan itu berdasarkan kepentingan kita. Nah, kalau utama itu artinya kan tidak ada sesuatu yang lebih lagi dari dia. Nah, dalam hidup kita itu apa yang kita utamakan? Ya, kita akan belajar dari firman Tuhan. Ada tokoh yang kita bisa contoh, ya. Kita ambil dari kitab Daniel, ya. Nanti itu bisa dilihat dalam kitab Daniel, bisa Bapak Ibu baca, bahkan mungkin udah sering baca, apalagi anak-anak sekolah minggu, senang banget cerita tentang Daniel, ya. Nah, tapi kita akan ambil dari Daniel 6 ayat 11 sampai dengan 12, ya. Daniel 6 ayat 11 sampai dengan 12. Bisa tolong tampilkan. Nah, kan dikatakan di sini, waktu itu kan ada perintah, ya, bahwa orang itu harus menyembah berhala segala, dan harus mengikuti perintah dari raja segala. Tetapi Daniel ini tidak mau. Dia tuh tidak mau menyembah Allah lain, ilah lain. Dia hanya mau menyembah Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa. Nah, dikatakan demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah dia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap langit yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, apakah ada kebiasaan kita yang membuat terlihat ataupun dirasakan sebagai mengutamakan Kristus dalam hidup kita? Di sini Daniel melakukan setiap hari, dia melakukan 3 kali sehari dia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Biasa dilakukannya. Kalau disebut biasa artinya bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali, tetapi rutin dan terus dilakukan. Apa yang dilakukan? Dia berdoa. Dia rutin berdoa, dia rutin memuji Tuhannya, selalu setiap hari dilakukannya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga punya rutin hubungan dengan Allah seperti Daniel ini? Nah, kita akan lihat lagi di Daniel 3 tentang Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Pada saat itu kan diperintahkan semua orang harus menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Kalau tidak ikut perintah Raja Nebukadnezar menyembah patung, maka akan dimasukkan ke dalam perapian. Kita tahu
Jangan kata perapian yang seperti itu. Kita kalau masak di dapur aja kena api atau kena panci panas, panas sekali ya. Nah, ini Sadra Mesa Abednego sudah diancam. Kalau kamu nggak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, kamu akan dimasukkan ke dapur perapian yang menyala itu yang panas. Dan sudah pasti mereka akan mati ya. Seperti itu. Tapi Sadra Mesa Abednego tidak mau menyembah patung. Dia tetap mengutamakan Allah Bapanya. Dia tetap hanya menyembah Allah Bapanya. Tidak mau menyembah patung. Dengan resiko keselamatannya terancam. Ya, mereka tetap tidak mau. Nah, dalam hidup orang percaya, sama seperti Daniel ini, Sadra Mesa Abednego, kadang kita dihadapkan pilihan seperti ini. Ya, mungkin kita akan dimasukkan ke dalam gua singa seperti Daniel. Mungkin kita dimasukkan ke dalam api, dalam perapian yang menyala, yang mungkin kita nggak kuat lagi. Artinya apa? Kita menghadapi masalah yang mungkin rasanya tidak bisa kita hadapi, bahkan bisa terancam ya hidup kita. Nah, apa yang kita lakukan seperti itu? Sadra, Mesah, dan Abednego maupun Daniel, dia tetap mengutamakan Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita mau tetap mengambil keputusan seperti itu? Atau kita mau mengambil jalan pintas lain? Kalau saya enggak ambil keputusan yang ini, tetap memilih Yesus Kristus, saya bisa binasa. Saya bisa mati. Saya bisa tidak tertolong. Keuangan saya tidak bisa terselamatkan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita seperti itu atau mau memilih saya tetap mengutamakan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, sekali Yesus tetap Yesus. Tapi percayalah, jika kita mengutamakan Yesus Kristus dalam hidup kita, Dialah sumber kehidupan kita. Ujung-ujungnya adalah kemenangan. Karena Sadra Mesa Abednego, dia juga menang. Dia selamat, tidak terbakar sama sekali. Daniel tidak dimakan oleh singa sama sekali. Dia selamat keluar dari gua singa. Karena apa? Tuhan menyertai mereka, menolong mereka. Karena dia mengutamakan Allah Bapa, mengutamakan Kristus. Itu sebabnya di dalam hidup orang percaya, jika kita tetap mengandalkan Yesus Kristus, maka ujungnya adalah kemenangan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Amin ya. Ada beberapa poin yang kita akan lihat dari hidup mengutamakan Kristus. Saya ambil satu dari Mazmur 62. Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Ya. Kenapa saya ambil dari Mazmur ya? Kok apa urusannya, apa hubungannya? Bahwa mengutamakan Kristus membuat kita tenang. Mazmur 62. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku aku tidak akan goyah. He only is my rock. Only. Kalau udah sebut only, berarti nggak ada yang lain. Not the other one. Ya. He only is my rock and my salvation. Keselamatan. Kota bentengku. Kenapa disebut kota benteng? Karena gitu. Kita dalam hidup ini, kita perlu sebuah pertahanan. Kalau Bapak Ibu tidak punya pertahanan, percayalah kita runtuh. Sebuah kota memerlukan sebuah benteng untuk pertahanan. Mungkin saat ini Bapak Ibu tahu lagi ribut-ributnya banjir-banjir, ribut-ribut hujan. Ada isu kemarin kan ya, wah kalau itu tanggul di Pantai Mutiara itu jebol katanya, maka air akan mengalir bahkan sampai ke istana. Benteng pertahanannya hancur, akan terimbas kemana-mana. Bagaimana dengan hidup kita? Ada nggak benteng pertahanan kita? Benteng pertahanan kita itu siapa?
Apakah kita mengandalkan pada kesehatan kita? Yang utama dalam hidup saya ya, yang penting sehat. Kalau saya sehat, saya bisa bekerja, saya bisa jalan-jalan, saya bisa hidup bahagia. Tapi Bapak Ibu, saudara sehat, ingat gak peristiwa waktu masa COVID? Semua orang dalam keadaan sehat, datang COVID. Hanya karena satu virus, semua orang tidak bisa tertolong. Semua orang kalang kabut. Padahal tubuh kita sehat. Nah, apakah saudara mengandalkan kayak gini? Oh, saya punya teman orang hebat, orang pangkat. Jadi saya tidak takut, saya tenang. Kalau saya ada punya masalah apa-apa, saya telepon dia. Tapi ingat, saudara mengandalkan orang juga, walaupun orang bertak kuasa, satu ketika bisa menimbulkan masalah. Banyak sudah buktinya. Saudara mengandalkan pada orang-orang seperti itu, ada masalah. Pasti ada masalah. Nah, orang bilang gini, ya saya dari muda udah usaha, udah cari uang, sudah mengumpulkan deposito, mengumpulkan investasi. Jadi nanti pasti masa tua hidup saya tenang. Saya tinggal tenang-tenang, saya makan dari tabungan saya bisa mendapatkan semua itu dan saya tidak usah pikir. Firman Tuhan pernah ada berkata, bagaimana orang kaya itu bilang, aku mengumpulkan harta demikian banyak sehingga aku tenang dan aku bisa tidur nyenyak. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Malam ini engkau tidak akan bisa menikmatinya di masa tua. Jadi hidup tenang itu bukan masalah ketenangan dari dunia. Karena tidak ada yang abadi. Tidak ada yang bisa mendatangkan benar-benar ketenangan. Berapa banyak orang tenang. Berapa banyak orang berkuasa. Akhirnya semua memutuskan mengakhiri hidupnya. Karena apa? Tidak punya ketenangan, tidak punya kedamaian dalam hidupnya. Tetapi Mazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Jadi ketenangan Tuhan itu tidak sama dengan ketenangan dari dunia. Ya, mungkin kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak punya anak, ya selalu dekat hubungannya dekat dengan mereka. Mungkin bapak ibu akan merasa begini, oh saya melepas mereka pergi sekolah atau pergi bergaul itu ada rasa tenang. Kan saya sudah demikian dekatnya dengan mereka, mereka bisa cerita apa yang mereka hadapi waktu keluar, berteman, bersegala. Jadi kita tahu. Mereka pulang bisa cerita, tadi ya Ma, tadi ya Pak, si ini gini. Tadi ya Ma, tadi ya Pak, kita pergi ke sana. Mereka dengan senang hati bercerita, curhat kepada kita karena demikian dekatnya dengan kita. Anak-anak kalau masih bayi atau masih kecil sekali, mereka menangis masuk ke toilet. Coba perhatikan, peluk. Maka mereka akan merasakan ketenangan dan dia akan tenang. Sama dengan Allah Bapa kita. Jika Bapak Ibu sekalian dekat dengan Allah, punya masalah, dipeluk oleh Allah Bapa, tenang rasanya. Dan saudara-saudara bisa mendapatkan ketenangan yang abadi. Dan keselamatan juga ada bersama kita dari Tuhan Yesus Kristus. Saya mau memberikan sedikit ilustrasi ya. Tentang bagaimana dekat Allah itu tenang. Kami punya seorang kenalan. Suami istri masih muda. Cakep benar. Suaminya ganteng, istrinya cantik. Anaknya cakep-cakep dua. Anak muda ini masih muda. Mereka rajin melayani Tuhan. Terus karirnya juga bagus. Sehat, benar-benar sehat. Tapi siapa tahu suatu ketika suaminya sakit perut. Sakit perut terus.
melilit, periksa, ini kali usus buntu, periksa, bukan, periksa lagi, sakit, sampai kolaps, sampai masuk ICU. Satu hari ditemukan ternyata ususnya itu, orang bilang apa ya, melintir apa ya, ususnya terpelintir katanya. Jadi karena terpelintir tidak tertolong, jadi sakit, dipotong. Setelah dipotong, nah terus dia merasakan oke lah ya, sudah rasa enak, keluar rumah sakit. Keluar rumah sakit tentunya pakai alat untuk buang itu ya, di sini gitu ya, keluar ya. Nah, terus pakai alat gitu. Terus mereka hidup seperti biasa untuk cek semua apa segala. Satu ketika dia kolaps lagi, sakit sekali, pendarahan hebat, masuk rumah sakit lagi. Nah, dokter lihat ternyata ada pembusukan, ya, jadi infeksi. Jadi harus dipotong lagi, ya. Bapak Ibu tahu ya, kalau usus kita tuh panjang gitu ya, panjang sekali. Jadi jangan bayangin kalau kayak meteran cuma dipotong cukup pendek gitu, enggak ya. Jadi itu masih bisa. Jadi dipotong lagi. Setelah dipotong, nah dia tenang lagi. Entah bagaimana demam tinggi, terus infeksi lagi. Akhirnya mereka memutuskan berangkat ke Singapura. Di Singapura dokter bilang, I think this is jadi salah diagnosa. Ya, karena salah diagnosa terjadilah infeksi. Dan kesalahannya itu sakitnya sebenarnya bukan karena ususnya melintir. Jadi mereka sangat kaget, sekeluarga sangat kaget. Cuma sudah terlanjur. Ini maksudnya kayak gini, kalau saya ini kan ramah anak bergerak di bidang fashion. Kalau kita beli baju kepanjangan, kita pengen sesuai nih, kita potong, jadi cantik ya. Terus masih kurang juga, atau celana panjang, kita potong, ya, masih bisa dipakai ya, bagus kan ya. Tapi ini usus Bu, Bapak Ibu, usus dipotong, terus dipotong. Nah gimana gitu ya. Nah terus akhirnya dia dirawat sampai kira-kira 6 bulan, ya, dengan up and down-nya itu. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Suami istri ini luar biasa setianya kepada Tuhan. Mereka tidak pernah mengeluh, mereka tidak pernah menyalahkan apapun. Mereka bilang, ini kehendak Tuhan. Kami sangat antara sedih dan juga bahagia dengan mereka tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan keadaan. Karena mereka bilang, seumur hidup kami sudah diberikan berkat sampai saat ini. Sama seperti Ayub juga bilang, masakan hanya yang baik yang kau mau terima. Dalam hidup ini, kita sebagai orang percaya, bukan tidak pernah tidak masalah. Tetapi ingatlah, jika kita hidup bersama Tuhan, jika kita hidup mengutamakan Tuhan, maka Dia memberikan kita ketenangan dan kekuatan. Ya, mereka akhirnya tetap bersekutu dengan Tuhan. Mereka rajin kembali lagi beribadah, hanya saja tidak bisa melayani karena kondisi. Jadi sekarang mereka kemana-mana bawa alat seperti kotak begitu, ya. Nah, oke. Dia bilang, ya, no problem. I can walk, I can eat, I can pray. Dia maksudnya berdoa, ya sesuai dengan kondisi. Ya dia hanya bisa duduk begitu berdoa, it's okay. Dia bilang. Jadi dia selalu mengucap syukur. Sampai detik ini, masih kondisi seperti itu. Bertahun-tahun. Dan belum lama kemarin saya dengar ada infeksi lagi. Tetapi dia bilang, kalau memang Tuhan berkehendak, saya akan terima. Ya sudah, jadi dia jalani. Nah Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa juga tenang? Tapi dengan syarat, bagaimana kita hidup? Apakah kita dekat dengan Allah?
Jangan kalau saudara dekat dengan Allah, pasti bisa kita merasakan ketenangan. Poin yang kedua, saya mengambil poin ini adalah cari terus pribadinya. Jangan lelah. Banyak orang kalau cari Tuhan sampai satu titik capek lah, percuma lah, selalu bilang gitu. Aku udah berusaha, berdoa, rajin ibadah, rajin bersekutu semua. Apa yang aku dapat? Ingat, jangan lelah mencari Tuhan. Jangan lelah mencari hadirat Tuhan. Hauslah akan hadiratnya Dia. Karena orang yang haus akan terus dipenuhkan. Begitu Anda tidak haus lagi dan dipenuhkan, maka hidup akan terasa kering. Itu sebabnya banyak orang yang tidak dekat dengan Tuhan, tidak haus dengan hadirat Tuhan, banyak yang akhirnya mengakhiri hidupnya. Kemudian bagaimana dengan hubungan kita dengan Allah itu juga sangat menentukan bagaimana kualitas hidup kita. Keep distance. Kita ambil Yakobus 4 ayat 8. Ayat ini diingatlah. Mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Tuhan tidak berkata, kalau kau dekat padaku maka aku akan dekat. Bukan. Tapi sebenarnya Tuhan bilang, mendekatlah kepadaku. Kamu yang gak mau dekat sama aku. Karena Allah itu sudah hadir. Kita baru merayakan Natal. Artinya Allah itu sudah memberikan Yesus Kristus hadir. Allah itu hadir dalam hidup kita. Sudah datang, sudah dekat. Tetapi biasanya kita nih manusia yang tidak suka mendekat Allah. Kita yang jarang mau dekat-dekat Allah. Capek lah, suruh lagi persekutuan lagi, suruh lagi penyembahan lagi. Gak perlu lagi gitu-gitu, gak perlu. Saya udah fine. Saya selama ini udah cukup. Saya biasa udah gak kenapa-napa kok. Jadi ya udah gini udah cukup buat saya. Nah, seberapa dekat kita dengan Allah? Seberapa distant kita? Keep distance kita ini dengan Allah. Apakah kita sedikit jauh, begitu jauhnya sampai rasanya aduh Tuhan ngomong kita nggak dengar, kita ngomong sama Tuhan juga Tuhan kayaknya nggak dengar nih ya, sampai gitunya. Karena apa? Kita yang tidak pernah bisa datang dengan Dia, kita tidak bisa menjaga relationship kita dengan Allah. Bapak Ibu tahu nggak? Quality relationship itu menentukan quality life. Kita kalau cari barang, carinya kualitas yang bagus. Ya kan? Kita bilang, saya mau beli ini, harganya mahal, nggak apa-apa. Tapi kualitinya bagus. Saya nggak mau beli barang ini biarpun murah, tapi kualitinya jelek. Sebentar juga ada rusak. Memilih barang, kita melihat quality. Bagaimana dengan relationship kita dengan Allah? Bagaimana kualitinya? Apakah cuma up and down? Kalau saya perlu, saya dekat. Kalau saya nggak perlu, nggak usah deket-deket lah ya. Sama dengan kalau saya kasih contoh tentang HP ya, handphone. Saya punya pembantu di pegunungan di Sukabumi. Sudah lama sekali ikut saya. Akhirnya dia pulang karena suaminya udah buta, dia tinggal di sana. Jadi dia suka telepon saya, ibu kangen, ya udah datang ke sini main. Dia main 2 minggu, dia bersih-bersih rumah, bawa oleh-oleh, tuh singkong apa segala. Karena kami cukup dekat. Kemudian dia akan pulang lagi. Nah kalau dia udah kangen dia telepon. Tapi di Sukabumi itu dia bukan di kota, di gunung. Jadi dia akan bilang gini, Bu, saya kan akan hubungin ibu kalau saya lagi menggembalakan kambing. Jadi naik ke atas, ya gini katanya ya. Tapi hebat loh Bapak Ibu, tahu nggak mereka tuh kalau pasang TV pakai parabola. Kalau kita nggak pada pakai punya parabola ya, mereka punya parabola loh. Terus mereka kan gini katanya. Jadi kalau dapat sinyal terus teriak, ibu,
ibu gitu. Nah, connecting. Jadi kalau ya Bapak Ibu punya saluran internet, kan selalu ada tuh ya, bad connection misalnya gitu ya, atau no connection. Nah itu, kalau tidak ada koneksinya atau koneksinya buruk, kita tidak bisa bicara, tidak bisa hubungan kan? Sama dengan Tuhan. Kalau kita, relationship kita bad connection dengan Allah Bapa, tidak mengutamakan Dia dalam hidup kita, percayalah kita tidak bisa terhubung. One day kalau satu ketika kita perlu bicara dengan Dia, kita perlu curhat dengan Dia, rasanya kita kok jauh ya, di mana ya. Tapi kalau saudara terbiasa seperti Daniel bilang, selalu berhubungan dengan Dia, maka ada sebuah intimate relationship. Dan quality relationship ini menentukan quality life kita. Hidup saudara akan berkualitas. Manusia, orang-orang lihat kita, oh orang Kristen punya Kristus dalam hidupnya seperti ini. Percayalah, hidup berkualitas kita menjadi saksi buat orang lain. Kita nggak perlu bilang gini, ayo kamu kalau nggak ikut ya sama aku ke gereja jadi orang Kristen, kamu nggak bisa jadi. Nggak perlu. Karena apa? Quality life kita, orang akan lihat, oh jadi orang Kristen tuh bisa memberkati orang lain. Oh kalau jadi orang Kristen itu tuh memang sungguh indah. Beda, hidupnya tenang, hidupnya begini, begitu segala. Bisa bersaksi, bisa jadi kesaksian yang hidup. Nah, bagaimana kita sekarang? Apakah setelah kita hidup seperti ini, dekat dengan Tuhan, apa yang bisa kita berikan untuk Dia? Apa yang kita mau berikan untuk Dia? Ingat, berikan yang terbaik dalam hidup kita untuk Bapa. Ya, karena Dia sudah memberikan yang terbaik. Kalau Bapa memberikan Yesus Kristus sebagai juru selamat, tidak ada Allah lain di dunia ini yang sanggup memberikan keselamatan. Kita sudah pegang keselamatan. Sekali saudara pegang, sekali Yesus tetap Yesus, keselamatan terjamin, hidup kita kekal selamanya. Ingatlah, hidup ini bukan selalu tentang aku. Selalu aku. Tetapi ingat, hidup ini adalah tentang Dia. Amin. Tentang Allah, tentang Tuhan. Karena Dia yang punya, jadi hidup untuk Dia, tentang Dia, bagi Dia, dan segala yang kita punya kepunyaannya. Ingat, kita ini cuma alatnya, diberikan untuk mengelola. Jangan seperti ini sampai kita juga tidak tahu lagi bahwa kita ini adalah ciptaannya. Ya, mari hiduplah terus mengutamakan Yesus Kristus. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali selamat tetap Selamat. pegang. Ya, jangan jual dengan apapun. Ya, lakukan selalu hubungan yang intim dengan Allah Bapa. Oke? Mari Tuhan Yesus memberkati. Kita akan naikkan satu pujian.